Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hinuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du fa ashhadu an la ilaha illallah اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم سهل أمورنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم زدنا علما وألحقنا بالصالحين أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه المصير أمسينا على كتب الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك بما لا نعلم آمين. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai ta'lim kita malam hari ini dengan mengantarkan niat kita tulus ikhlas untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan membukakan hati kita sehingga kita bisa mendengar dengan hati kita ini sebelum kita mendengar dengan telinga kita. Dan pelajaran-pelajaran yang disampaikan bisa diterjemahkan dalam kehidupan setelah mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nawaitu ta'alluma والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah, pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati karunia taufik, hidayah, sehat dan sempat. Malam hari ini kita akan melanjutkan apa yang sudah kita mulai di beberapa pertemuan yang lalu, tilawah, terjemah dan tadabbur untuk surat
juz yang ke-19 halaman 365 ya, atau 300 begitu. 300 insyaallah ini mushafnya karena semuanya sama nggak akan ada sandiwara lagi. Masih beda-beda ya kan. 166. Ya, kita baca lagi bersama-sama jemaah dari mulai ayat yang ke-63 ya. Sampai 67. Kita juga katanya. Ayat berapa? Ayat 63. 267. 63 udah. Lagi ya. Enggak bacanya. Oh, bacanya. Bacanya. Kita baca dari sebelumnya. Atau boleh kita baca biar bisa mereview apa yang kemarin. Berarti kita baca dari ayat yang ke-65. 65, 66, 67, kemudian ayat berikutnya. Betul nggak apa-apa? Kita baca dari 63 ya sampai 67 ya. 63 sampai 67 Wa'ibadur Rahman. Kita langsung baca bareng-bareng aja ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. والذين يقولون ربنا
قواما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. صدق الله العظيم. صدق الله العليم. Seperti biasa jemaah sekalian, kita berdoa mudah-mudahan kalau ada kesalahan dalam tilawah kita diampuni, kalau ada kekurangan Allah tutupi dan Allah terima tilawah kita apa adanya, karena ini kemampuan batas kemampuan tilawah kita. Setiap hurufnya mudah-mudahan Allah memberikan satu hasanah yang diperkatakan. Baik, kita akan lanjutkan jemaah sekalian. Terakhir kemarin kita sampai ke ayat 66 dari ayat 65. Sekarang kita review sebentar saja, kemudian kita akan lanjutkan ke ayat yang ke-67. Nah, kita bisa, karena ini review, kita bisa terjemahkan bersama-sama. Oke. Walladzina huwa artinya dan alladzina orang-orang yang yaquluna mereka berkata. Apa katanya? Ini artinya berdoa, ya. Apa yang dikatakan dalam doanya? Rabbana, artinya Rabbana, wahai Tuhan kami. Sebenarnya ini singkatan dari Ya Rabb, ya Rabbana. Tapi ianya tidak disebut. Ya, ianya tidak disebut. Karena memang kalau untuk memanggil jemaah sekalian, kalau di bahasa Indonesia orang manggil apa kata yang dipakai? Kalau manggil wahai. Oh, ya kan? Wahai. Ya. Tapi kalau kita manggil pakai wahai enggak, tapi niatnya ada. Ya. Abang Gojek itu sebenarnya wahai abang Gojek, itu aslinya. Ya. Tapi dengan nada orang tahu bahwa di situ ada wahai yang itu. Ini juga Rabbana, wahai Tuhan kami. Isrif anna. Isrif artinya jauhkanlah olehmu ya Allah, anna dari kami, jauhkan dari kami azab jahannam, azab siksaan jahannam. Inna sesungguhnya azabnya hanya kembali ke jahannam. Azabnya jahannam itu karena adanya dia gharaman, kekal. Azabnya kekal, bukan sehari dua hari. Oke. Innaha sesungguhnya dia itu, ya, sesungguhnya dia itu jahannam itu saat seburuk-buruk, ya, saat seburuk-buruk mustaqarran tempat menetap, ya, wa muqaman dan tempat kediaman atau tempat tinggal. Oke. Ini dia sifat berikutnya setelah walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyam. Jadi sifat yang sebelumnya kan sifat ibadur rahman itu hubungannya baik dengan Allah Subhanahu wa taala, dan hubungan baik itu ditandai dengan perhatiannya terhadap salat 5 waktu. Bahkan bukan hanya itu, tetapi salat yang biasanya jarang dilakukan oleh orang, dia bisa melakukannya, yaitu qiyamul lail. Ya, yabituna li rabbihim sujadan wa qiyam. Dan ini menunjukkan keikhlasannya dalam berdoa. Intinya hubungannya baik dengan Allah. Kemudian walladzina yaqulun, tadi sudah diterjemahkan, dan sifat berikutnya, dan mereka adalah orang-orang yang selalu berdoa. Yaqulun
berdoa. Dan bisa ditambahkan kata selalu. Bisa ditambahkan kata selalu karena bentuk kata kerjanya itu ya kuduna, bukan kolu. Jadi bukan bentuk lampau. Tapi namanya mudhari kalau yang belajar bahasa Arab namanya mudhari. Jadi mereka selalu berdoa, ya Allah, jauhkan dari kami azab jahannam. Jadi ternyata jemaah sekalian, walaupun mereka punya hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tidak langsung tepuk dada lalu mengira kayaknya surga yang diceritakan di Quran itu buat gua gitu kan. Ya. Enggak, dia juga khawatir diterima atau enggak ya gitu. Ya. Kalau enggak diterima ya akhirnya masuk ke neraka. Ada harapan agar amalnya itu diterima, ada perasaan takut amalnya itu ditolak. Sehingga dia berdoa, ya Allah jauhkan kami dari azab neraka jahannam. Isrif anna azab jahannam. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata jahannam ini pernah disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, di mana beliau pernah memberikan informasi kepada sahabat bahwa jahannam itu sangat mengerikan. Dalamnya saja kalau ada barang yang dilemparkan itu butuh waktu 70 tahun bisa sampai ke dasarnya. Sehingga pantas kita memikirkan ini saja sudah cukup merinding jemaah sekalian. Ya. Belum memikirkan azab yang ada di dalamnya. Dalamnya saja sudah, sehingga pantas ibadur rahman itu selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari azab jahannam. Inna azabaha kana gharaman. Azabnya itu sesungguhnya azab jahannam itu kana gharaman. Dia itu kalau ada masa ada waktu habisnya jemaah sekalian, ya, itu masih lumayan karena masih diharapkan orang nanti bisa keluar. Tapi ini yang jadi masalah, lama dia akan selamanya. Dia akan selamanya. Nanti kemarin saya ceritakan bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika sudah dimasukkan orang-orang yang ada di surga ke dalam surga, orang yang ahli neraka dimasukkan ke neraka, kemudian dihadirkan al-maut, kematian itu dihadirkan dalam bentuk kabsh, dalam bentuk dia seperti seekor kambing. Kemudian dipanggil orang-orang yang ada di surga, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, fayashra'ibuna wa yanzurun. Mereka mendengar, kemudian mereka melihat. Lalu dikatakan kepada mereka, kalian tahu ini apa? Dan mereka tahu ini adalah kematian yang dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk hewan. Kemudian panggilan yang sama, pernyataan yang sama dilakukan juga kepada penduduk neraka. Jadi dikatakan, wahai penduduk neraka, semuanya melihat, kalian tahu ini apa? Mereka semuanya tahu. Kalau ini adalah kematian. Kemudian setelah itu disembelih. Kematiannya mati. Lalu dikatakan, ya ahlal jannah. Jadi wahai penduduk surga, ya, khuludun wala maut. Yang akan ada sekarang adalah kekekalan, khuludun, kekekalan, dan tidak akan ada lagi kematian. Kalimat yang sama juga diucapkan kepada penduduk neraka. Dan ini yang mengerikan. Inna azabaha kana gharaman.
Kemudian innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Sesungguhnya Jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat untuk tinggal diam. Jangankan tinggal diam, mampir aja itu seburuk-buruk tempat. Emang ada yang mampir? Nanti ada yang mampir. Ada yang mampir. Dia adalah usatul mukmin, orang-orang yang beriman yang dia di dunia melakukan banyak kemaksiatan, tapi dia mati dalam keadaan membawa iman, tapi maksiatnya banyak. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan menghisab mana faman thaqulat mawazinuhu, kalau amal kebajikannya yang lebih banyak, yang lebih berat, fahuwa fi 'ishatin radiyah, mungkin dosanya akan diampuni dan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam kehidupan yang menyenangkan, masuk ke surga. Tapi wa man khaffat mawazinuhu, yang amal kebajikannya itu ternyata lebih ringan, berarti lebih banyak amal buruknya. Lebih banyak amal buruknya. Dan ini pertanda kalau orang ini susah untuk diajak melakukan kebajikan. Kenapa? Karena amal kebajikan itu kan 1 banding 10, sementara keburukan itu 1 banding 1. Artinya kalau amal kebajikannya itu kalah, masa ya amalan yang 1 banding 10 bisa dikalahkan oleh amalan yang 1 banding 1, kan berarti kebanyakan. Nah, kalau Allah tidak mengampuni dia, maka bahwa ummuhu hawiyah, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka hawiyah. Nah, kalau dia matinya bawa keimanan, teman sekalian, masih ada kemungkinan dia bisa selamat. Tapi tetap aja Jahannam itu bukan tempat yang bagus buat mampir. Jadi bukan rest area yang enak itu. Jadi tahu jangan sekalian, dalam hadis saya akan bacakan nih, bagaimana cerita tentang orang yang terakhir nanti masuk ke dalam surga, dari orang-orang yang, dan ini hadis sahih disebutkan gini, akhiru man yadkhulul jannah, orang terakhir yang masuk ke dalam surga, dia adalah seorang laki-laki. Ketika dia diperintahkan untuk keluar dari surga, kan masyarakat muslimin, ketika Allah sudah menginginkan orang itu dikeluarkan, Allah akan perintahkan malaikat, kamu pergi ke neraka, cari di neraka itu orang yang di dalam hatinya adalah ilaha illallah, atau di wajahnya ada bekas sujudnya, ada cahayanya. Nah, nanti dicari, dikorek garingnya masalahnya. Setelah itu yusabbu alaihi ma'ul hayat, dituangkan kepadanya air kehidupan. Jadi dituangkan air kehidupan, segar lagi dia. Ketika segar, diperintahkan kamu cepat keluar. Diperintahkan untuk menjauh. Itu dari saking senangnya Nabi mengatakan gini, jadi buruk yamshi marratan wa yakbu marratan. Jadi dia lari sampai kayak kesandung, dia jatuh, merangkak, lari terus, dari saking senangnya dia ingin begitu menjauh. Jadi wa tas'abuhun naru marratan, dan jilatan api itu masih kadang-kadang mau menyambar dia, pokoknya cepet ingin lagi. Fa idza majawazaha, ketika orang itu sudah benar-benar tidak bisa kena jilatan api Jahannam itu, kita baca itu, dilihat, dilihat. Terus faqala, orang itu bilang,
segala puji bagi Allah. Maha berkah Allah, maha banyak kebaikannya. Dialah yang telah menyelamatkan aku dari kamu. Ngomongnya sama. Laqad aqanillahu syai'an. Sungguh dengan selamatnya aku ini Allah telah memberikan kepadaku sesuatu, jadi kenikmatan yang ma'ata'u ahadan minal awwalin wal akhir, yang tidak pernah diberikan kepada orang yang pertama dan terakhir. Ini kenikmatan luar biasa, bisa selamat aja. Terus setelah itu kan dia diam sambil melihat. Faturfa'u lahu syajarah. Tiba-tiba kelihatan di sebelah sana ada pohon. Fayaqul, lalu dia bilang, ya Rabb, ya Allah, adnini min hadhihi syajarah. Saya ingin dekat dengan pohon itu ya Allah. Li astadilla bidriha, saya ingin menikmati naungannya. Wa ashraba min ma'iha, saya ingin minum airnya. Di situ kayaknya enggak ada air, dia haus sudah di situ. Kemudian fayaqulu Allah azza wa jalla, lalu Allah azza wa jalla mengatakan, ya ibn Adam, wahai anak Adam, la'alli in a'taituka sa'altani ghairaha. Nanti kalau aku kasih kamu kesempatan untuk dekat ke situ, bisa menikmati naungan pohon itu, minum air yang ada di situ, kamu nggak mau minta yang lain. Dia mengatakan, Bayaqul, orang itu mengatakan, la ya, enggak, saya nggak minta yang lain, itu sudah cukup. Ya, itu sudah cukup. Wa yu'ahiduhu an la yas'alahu ghairah. Bahkan dia sumpah, ya, saya bersumpah saya tidak akan minta yang lain lagi selain itu. Faya'dhuruhu rabbuhu wa rabbuhu ya'dhiruhu li'annahu yara ma la sabra lahu alaihi. Ya sudah, diberikan apa yang dia inginkan karena kelihatan dia nggak sabar banget, pingin ke sana. Nyampe ke situ, fayastadillu bidriha, dia menikmati naungannya, wa yashrabu min ma'iha, minum dari airnya. Apa yang terjadi setelah itu? Kan dia nyata sudah ada naungannya, sudah diam. Tak lama, faturfa'u lahu syajaratun hiya ahsan min al-ula. Di sebelah sananya lagi itu ada kelihatan ada pohon yang lebih bagus lagi dari ini. Gitu. Tapi dia udah jadi tadi, nggak mau minta yang lain. Tapi rupanya dia nggak sabar. Kan itu lebih enak rupanya kelihatannya. Ay Rabbi, ya Allah, adnini min hadhihi syajarah li ashrab min ma'iha. Saya ingin yang itu ya Allah. Saya ingin banget gitu. Terus Bayaqul, ya ibn Adam, alam tu'ahidni, bukankah kamu sudah janji katanya nggak mau minta yang lain lagi? Ya tapi kalau yang ini saya nggak bisa, saya ingin banget gitu lah. Akhirnya ya sudah, coba saya cuma ingin nanya satu ya. La'alli in adnituka minha tas'aluni ghairaha. Saya khawatir nanti kalau kamu di dekat situ masih minta yang lain. Enggak, janji benar sekarang. Jadi akhirnya dideketin lagi. Ya, nyampe ke situ, karena Allah tahu dia nggak sabar juga. Ya, ingin aja. Dia nikmati naungannya, dia minum dari airnya di situ. Udah diam. Kemudian kata Nabi, summa turfa'u lahu syajaratun
inda babil jannah hiya ahsanu minal ulayain. Kemudian dia lihat di sebelah sananya lagi ada pohon yang jauh lebih bagus lagi dari yang dua pohon tadi nih, dari yang pohon yang dia ada di situ dan pohon yang sebelumnya. Dan subhanallah, posisinya gak jauh dari surga. Jadi rumahnya ada jarak, tapi masih di luar. Masih di luar surga. Lalu ya Allah, saya ingin yang itu. Katanya janji nggak mau minta yang lain lagi. Ya, tapi kalau yang ini saya ingin banget ya Allah. Ya, dimaafin sama Allah. Ya, dideketin. Akhirnya dideketin. Fa'idha adnahu minha, ketika selesai sampai ke situ dia menikmati naungannya, menikmati airnya. Ada masalahnya Mas? Apa? Lokasinya itu dekat dengan surga dan dia mendengar. Jadi yasma'u aswata ahli jannah. Dia dengar suaranya orang-orang yang ada di surga. Jelas saja. Oh, lagi ngobrol, lagi ketawa-ketawa, senyum, mungkin cerita dulu di dunia ini kan nggak kita ngaji. Kan awalnya diam aja dulu. Ketika kondisinya sudah nggak kuat, baru ngomong lagi. Dia udah nggak kuat sudah. Mengatakan, ayo Rabbi ya Allah, adkhilniha. Ya Allah, saya ingin masuk ke situ ya Allah. Fayaqul, maka Allah SWT mengatakan, ya benar. Ma yasrini minka ayurdika an u'tiyaka dunya wa mithlaha ma'aha. Jadi ini bukan urusan kecil. Ya, ini bukan urusan besar untuk aku. Aku bisa memberikannya untuk aku tawarkan ayurdika an u'tiyaka dunya wa mithlaha ma'aha. Mau gak? Aku akan berikan kepadamu di surga itu kenikmatan seperti dunia ini semuanya. Dunia ini semuanya. Seperti dunia ini 2 kali lipat. Jadi dunia yang bulat ini begini ya Mas Bro. Di situ ada Amerika, di situ ada apa, semua kenikmatan itu kasihkan sama Allah. Mau dikasihkan 2 kali lipat. Aku mau. Itu luar biasa. Pak, ayatnya dia bilang begini. Ya Allah, atahza'u minni wa anta rabbul alamin. Jangan meledek ya Allah. Ya, masa saya diledekin begini? Kan anta rabbul alamin. Engkau ini penguasa alam semesta. Masa meledek gitu? Dia pikir begitu. Apa kata Allah? Faqala fadhahika Ibnu Mas'ud. Ya. Maka Ibnu Mas'ud yang menceritakan tentang ini, kan dia mendengar dari Rasulullah, kemudian diceritakan ke sahabat. Dan sekarang saya menceritakannya kepada teman. Nah, Ibnu Mas'ud ketika menceritakan itu sampai pada kata-kata orang itu, ya Allah, Anda meledek saya ya. Anda ini kan pencipta alam semesta. Kenapa kok meledek? Allah ika Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu tersenyum. Jadi cerita-cerita masih tersenyum jemaah sekalian. Ya. Terus yang dengerin itu diam aja. Ngelihat Abdullah bin Mas'ud senyum. Maka Abdullah bin Mas'ud tanya sama mereka, ala tas'aluni mimma adhak? Kamu nggak mau nanya kenapa saya ketawa, katanya, kenapa saya senyum? Baru mereka mengatakan, iya, mau nanya, mimma adhak? Kenapa anda senyum? Faqala, lalu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, hakadha dhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tersenyum ketika menceritakannya kepada
Lalu kan Nabi tersenyum ketika cerita sama Abdullah bin Mas'ud. Terus lalu mereka bertanya, sahabat-sahabat yang berdengar termasuk Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kita pernah ya Rasulullah, kenapa anda senyum ya Rasulullah? Kemudian Nabi mengatakan, min dhahiki rabbil alamin, karena Allah senyum saat itu, ya, mendengar kata-kata atas zat wa anta rabbul alamin. Anda ngejek ya, anda meledeknya, padahal anda akan pencipta alam semesta. Ya, fayaqul, lalu Allah mengatakan, inni la astahzi'u bik, aku tidak akan meledek kamu, walakinni ala ma asya'u qadir, aku kuasa untuk melakukan apapun yang aku ingin. Di riwayat lain disebutkan ada ditawarin dunia dan di sini. Di riwayat lain disebutkan Allah Subhanahu wa taala perintahkan orang itu untuk berharap sebentar lagi kamu masuk, kamu mau masuk, kan dia masuk. Ketika masuk, kok kayaknya udah telat. Kayaknya udah telat, kan orang sudah padahal sudah masuk tempatnya masing-masing, telat. Wah, kayaknya telat ya. Sudah, kalau kata Allah bilang, silahkan hadirkan di benakku apa yang kamu inginkan. Maka dia hadirkan apa saja yang dia inginkan. Oh, saya ingin ini, saya ingin ini, saya ingin ini, saya ingin ini, terus gitu, sampai nggak punya ide lagi. Ketika nggak punya ide, Allah bilang, kalau yang begini-begini mau nggak? Yang itu juga mau. Dan setiap kali ditawarin sesuatu, kan dia sudah nggak punya ide. Setiap kali, kalau yang dia itu juga mau juga. Sampai terakhir Allah mengatakan, kamu itu akan mendapatkan semua apa yang kamu inginkan 10 kali lipat. Ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, ya, betapa dahsyatnya azab neraka, ya, sampai orang itu hanya sekedar keluar saja itu sudah merasa cukup. Cuma saya melihat yang lebih ekstrim lagi, dia lupa dan dia nggak sadar. Tapi awalnya begitu, dia nggak mau apa-apa, dan pokoknya jauh saja itu sudah nikmat. Ini kayak nikmat yang diberikan kepada orang yang tidak ada nikmat sebesar ini, ya, yang pernah diberikan kepada orang yang pertama dan terakhir. Ayat kedua, ini menunjukkan, hadis ini juga menunjukkan betapa dahsyatnya juga nikmat surga. Ya. Karena ini yang terakhir. Ini yang terakhir. Saya ingin yang terakhir. Enggak ya? Walaupun dahsyat, ya kita nggak ingin ya. Itulah kenapa ibadah rahman itu walaupun tahu informasi, tetap mereka selalu berdoa kepada Allah. Ya, berdoa, Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana ghamama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Dahsyatnya azab neraka itu menjadikan Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat agar kalau selesai sholat bacalah Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, sampai ulangi 7 kali, karena memang itu bukan sesuatu yang kaleng-kaleng untuk azab, ya. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari azab neraka. Berikutnya walladzina idza anfaqu, dan orang-orang yang idza anfaqu, idza apabila anfaqu mereka menginfakkan atau mereka
membelanjakan. Jadi infak itu artinya membelanjakan, ya. Apabila mereka membelanjakan harta, ya, dan membelanjakan harta itu, kata infak itu bisa dipakai untuk baik, untuk buruk. Beda dengan sedekah. Kalau sedekah itu pasti untuk kebaikan. Kalau infak itu bisa untuk keburukan juga, ya. Wa idza anfaqu, dan ketika mereka membelanjakan hartanya, lam yusrifu, mereka tidak israf. Mereka tidak israf. Mereka tidak berlebihan. Walam yaqturu, dan lam tidak yaqturu, mereka mereka tidak berlebihan dan mereka tidak pelit. Wakana, dan adanya pembelanjaan dia itu baina dzalika qawaman, pertengahan, baina dzalika, antara itu, antara berlebihan dan dia ada di pertengahan. Artinya apa, jemaah sekalian? Ibadur Rahman ini dalam urusan membelanjakan harta, dia menggunakan prinsip, dia tahu prinsip yang baik dalam membelanjakan harta. Dan kita tahu kan, membelanjakan harta di dalam Islam itu ada prinsipnya. Nomor satu, misalnya membelanjakan harta itu, nomor satu harus milik sendiri. Jangan milik orang, ya. Kemudian kalau dia milik sendiri, diusahakan didapat dengan cara yang halal. Itu sebelumnya, ada prosesnya, ya. Kenapa? Karena nanti kalau apa yang dibutuhkan oleh kita dipenuhi dari cara yang haram, maka Nabi mengatakan kullu lahmin, setiap daging yang nabata min suhdin atau min haram, yang tumbuh dari barang yang haram, fannaru aulabi, maka neraka yang paling pantas untuknya. Dan orang, jangan sekalian, ya Rasulullah SAW, kata Nabi, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah. Kaki orang itu tidak akan tergelincir pada hari kiamat di sirat sebelum ditanya. Jadi sebelum melalui sirat ada pertanyaan, ada 4 pertanyaan. Yang pertama, riwayatnya banyak, ya. Ada yang mengatakan tentang umur, dihabiskan untuk apa. Kemudian ada yang lebih khusus dari umur ini, salah satu dari fase dalam umur, masa muda. Itu ada pertanyaan secara khusus, ya. Masa muda dihabiskan untuk apa? Kemudian ilmu, punya ilmu digunakan, diamalkan untuk apa? Yang ketiga, yang keempat itu apa namanya? Harta. Yang berkenaan dengan harta yang ditanyakan 2. Min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana didapat dan kemana dibelanjakan. Jadi harus baik dua-duanya. Dapatnya baik, kemudian membelanjakannya baik. Kalau enggak, pasti nanti akan bermasalah. Dapatnya misalnya dari yang haram, ya pasti bermasalah. Mau dipakai buat apa? Ya, kadang-kadang ada orang yang dia pikir, udah sedekahin, ya, dia nyuri, dia korupsi 1 juta misalnya. Akhirnya dia ingat, iya ya, kata Rasulullah itu kalau orang infak itu kebaikan kali 10, berarti saya sedekahin aja 100. Jadi kalau 100 kan nanti kali 10 1 juta, kan impas nanti jadinya. Makanya kalian itu kali 10 kalau diterima
Allah itu thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Mau dipakai untuk ibadah, mau haji atau umrah, dia nggak bisa. Dia nyampe. Cuma dia nggak dengar jamaah sekalian. Ketika dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, malaikat jawab la labbaik wala sa'dik. Cuma dia nggak dengar. Nggak ada lebih buat kamu. Kamu dari partai yang A, ya. Nah itu, ya. Nah, atau kebalikannya, dapatnya dari yang bagus, tapi cara membelanjakannya, yang nggak baik, yang nggak baik. Nah, kalau cara membelanjakannya udah maunya yang halal lah, yang bagus-bagus, oke, udah, ya. Maka prinsip ini penting dipegang. Jangan berlebihan, tapi juga jangan pelit. Nah, kalau memang ada pos, di sini ada pos dana yang harus dikeluarin, maka ya keluarkan. Berapapun kalau itu memang keharusan. Misalnya ada pos dana yang wajib, misalnya yang ada hubungannya misalnya dengan pemberian nafkah, ini kan wajib. Atau yang ada hubungannya dengan pembayaran zakat. Jadi pos ini sudah ada aturannya, sudah berapapun harus dikeluarkan untuk itu. Ya. Kemudian kalau untuk tapi jangan nanti berlebihan, ya. Dan termasuk menarik kata para ulama itu apa? Termasuk dalam kategori isrof berlebihan adalah ketika seseorang membelanjakan hartanya dalam kemaksiatan, walaupun kecil, walaupun cuma misalnya 1.000, 2.000, tapi kalau itu kemaksiatan itu masuk dalam kategori berlebihan, isrof. Kenapa? Karena seharusnya di sini posnya 0, seharusnya 0, tapi kok masih dikasih gitu. Nah makanya pepatah Arab mengatakan la khaira fi sarafin, gak ada kebaikan dalam sikap berlebihan, tapi wala sarafa fi khairin, tak ada sikap berlebihan kalau dalam kebaikan. Nah, ala kulihat, ya, ada salah satu di antara prinsip agar orang itu tidak jatuh kepada israf itu apa? Jemaah sekalian, ini yang sering mungkin kritik buat kita, ya, saya secara pribadi atau jemaah sekalian, apa tuh? Seharusnya kita tidak membeli sesuatu yang kita inginkan, tapi membeli sesuatu yang kita butuhkan. Jadi membeli apa yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan. Sebab keinginan manusia itu gak ada batasnya. Kalau ngikutin itu gak ada batasnya. Nabi SAW itu pernah satu saat megang ranting, ya. Kemudian ada sahabat-sahabat, kemudian Nabi nulis itu di tanah. Ada whiteboard dulu, nulis di tanah, bikin kotak kayak gini, bikin kotak, tapi di bawah, kan dilihat sama sahabat. Kemudian Nabi SAW ngasih titik di tengah, Kemudian dari titik situ ditarik garis ke atas melebihi kotak. Lalu Nabi SAW mengatakan ini yang titik ini orang manusia. Kalau yang kotak ini umurnya ada batasnya. Nah ini umurnya nih ada batasnya. Yang titik itu. Nah kalau garis yang saya tulis sampai keluar
sampai melebihi, nah itu keinginannya. Itu sampai bisa melebihi. Kalau diturutin gitu. Ya, itu bisa. Nah, makanya prinsip itu penting, jangan sekalian. Prinsip itu penting. Ya. Dan kita kadang-kadang lemah dalam hal ini. Kalau diakui kita lemah dalam hal ini, sehingga kadang-kadang di rumah kita numpuk barang-barang yang kita inginkan dan bukan kita butuhkan, ditumpuk akhirnya. Ya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua. Ya, dan subhanallah ternyata ibadur rahman itu bukan hanya urusan akhlaknya baik kepada sesama, bukan hubungannya saja dengan Allah, tapi dalam urusan kesehariannya bagaimana dia berbelanja, membelanjakan hartanya, ya. Itu juga diperlukan. Allahu a'lam. Barangkali ini mungkin yang dapat saya sampaikan, insyaallah nanti kita akan lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang setelah Allah memberkahi kita semua. Kita baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca sayyidul istighfar dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.